Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari kita ambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan diri kita. Hari demi hari senantiasa Tuhan berikan kepada kami, dan kami mampu menjalaninya dengan baik. Kami sadar semuanya ini karena anugerah, berkat, dan penyertaan yang dari Tuhan saja. Pagi ini kami boleh kembali diizinkan bangun dalam kondisi tubuh yang baik, penuh semangat, dan juga dapat melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mendekat kepada Tuhan pada pagi ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, juga bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan menjadi pandu dalam langkah hidup kami. Kami bersama-sama berdoa, berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari pujian Tuhan Allah beserta Engkau, Kidung Keesaan nomor 578 atau dari Kidung Jemaat nomor 346 yang diproduksi oleh teman-teman Ignite GKI. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau.
Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama didasarkan pada Pengkhotbah pasal 3. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kita membaca ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, menarik bahwa lagu Tuhan Allah beserta engkau seringkali dijadikan theme song lagu duka cita bagi jemaat-jemaat di gereja. Mengapa demikian? Karena lagu ini seringkali dinyanyikan di dalam ibadah-ibadah penghiburan. Namun, kalau kita menyadari di beberapa gereja, lagu Tuhan Allah beserta engkau juga dinyanyikan di dalam kebaktian minggu, khususnya pada bagian akhir, yakni pengutusan. Ketika jemaat didorong untuk kembali ke kehidupan masing-masing, mereka saling mengucapkan kalimat-kalimat perpisahan ini untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Artinya apa? Artinya lagu Tuhan Allah beserta engkau bukanlah lagu yang dikhususkan dalam momen duka cita. Kalau kita mau menilik pengantar dari lagu itu atau sejarahnya, lagu ini ditulis oleh seseorang yang bernama Jeremiah Amos Rankin dengan judul asli God Be With You, yang mana lagu ini adalah sebuah lagu rohani yang ditulis pada tahun 1880, yang pada waktu itu sering dinyanyikan di dalam acara perpisahan, kebaktian minggu, ataupun momen-momen di mana jemaat ingin menyampaikan doa perpisahan yang penuh kasih. Jeremiah Rankin sendiri adalah seorang pendeta dan penyair dari Amerika yang menulis lirik ini ketika ia menyadari bahwa perpisahan seringkali terasa sulit. Sebagai pemimpin gereja, Rankin ingin memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berpisah dengan menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka, bahkan ketika mereka tidak bersama. Lirik lagunya jelas memberikan sebuah penegasan dan keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dalam situasi hidup apapun. Tuhan akan memberikan rasa aman dan mengingatkan bahwa perpisahan di dunia ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari pertemuan yang baru di bawah naungan Tuhan mengarah pada sesuatu yang baik. Jadi memang lagu itu memiliki muatan penghiburan dan doa agar Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberi kekuatan kepada umat-Nya. Realita inilah yang ditunjukkan oleh pengkhotbah dari pasal yang kita baca, pasal 3 ayat 1-8 dan yang ke-11. Pembagian-pembagian waktu yang diucapkan atau disampaikan oleh pengkhotbah itu adalah merupakan pengalaman hidupnya. Pengkhotbah tidak sedang memeta-metakan perjalanan kehidupan bahwa akan begitu, akan begini, akan seperti itu, akan seperti ini, tidak.
Tetapi melalui ayat 1-8, di mana pengkhotbah menunjukkan bahwa di dalam hari-hari kita dan perjalanan hidup kita ini semuanya tidak tetap. Semuanya tidak akan selalu begitu. Semuanya akan berganti, semuanya akan berubah. Jadi tidak ada yang kekal di dalam kehidupan ini. Itulah yang sebenarnya ingin pengkhotbah sampaikan. Dalam pembagian itu juga, pengkhotbah juga menunjukkan bahwa ada momen-momen yang tidak selamanya menyenangkan. Tidak ada momen-momen yang selamanya menyedihkan. Tetapi momen itu akan saling mengisi satu dengan yang lain di dalam atau seiring perjalanan hidup kita. Jadi kita diajak untuk menyadari terlebih dahulu bahwa perjalanan hidup kita itu tidak akan tetap, tidak akan kekal, tetapi dinamis. Ada waktu yang terus berganti, ada situasi yang terus berganti, ada momen yang terus berganti. Dan itu membuat kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Pasti tidak semua orang siap mengalami waktu jatuh, waktu bersedih, waktu berduka. Semua orang pasti hanya menginginkan hidup senang, hidup bahagia, hidup sukacita berlimpah. Tetapi bagaimana bila waktu itu mengajak kita atau menghantar kita pada sesuatu yang tidak kita harapkan? Kita tetap harus bersiap. Kita tetap harus menerima dan kita tetap harus menjalani, bukan? Maka dari itu, pengkhotbah mengajak kita untuk menyadari, mengingatkan kita, dan pujian Tuhan Allah beserta engkau juga mengingatkan kita bahwa kita harus berserah penuh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ingatlah, Tuhan menyertai kita, Tuhan siap menolong kita, Tuhan siap menghibur kita. Dan satu janji Tuhan yang tidak akan pernah kita lupakan, di ayat yang ke-11, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sebuah jaminan bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Namun hanya Tuhan yang tahu. Kita akan tahu, kita akan merasakannya kalau waktu itu tiba. Kalau kita tetap beriman dan percaya ke dalam pimpinan dan tangan pengasihan Tuhan. Mari kita menatap hari esok dengan penuh harapan, dengan penuh semangat, dan tetap terus berserah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada penghiburan, ada kekuatan, ada sukacita, ada pertolongan, ada hal-hal baik lainnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau akan mengarahkan, membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Maka dari itu izinkanlah kami selalu untuk menyerahkan masa depan kami, perjalanan hari-hari hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk terus menyiapkan diri kami di dalam melewati berbagai macam dinamika, tantangan, dan pergumulan dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami boleh semakin memantapkan diri untuk dapat menjalani semuanya itu dengan penuh sukacita dan dengan bertanggung jawab dan dengan penuh kesungguhan. Kami memohon Roh Kudus memberi kekuatan, memberi semangat, memberi kesabaran dan menolong kami di dalam setiap pergumulan dan tantangan kehidupan yang ada. Kami bersama-sama juga memohon berkat, penyertaan, kasih setia Tuhan di dalam setiap proses pekerjaan, hari-hari aktivitas kami, kehidupan keluarga kami, juga di dalam apapun karya yang kami kerjakan di dalam tugas panggilan kami sebagai umat Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjalani kehidupan dengan memancarkan kasih Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami,
begitu juga menjalani kehidupan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami, dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan memohon. Amin.